Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, karena akhlak seseorang tergantung hati. Jadi kalau ingin memperbaiki seseorang, perbaikilah hatinya. Rasulullah SAW berdakwah, goalnya adalah perubahan hati. Kalau hati semakin baik, semakin bersih, semakin selamat, langsung berubah, akhlaknya juga langsung baik. Tapi sibuk memperbaiki casing, senyum, keramahan, tapi kalau tidak berasal dari hati, maka ini tidak akan lama. Berikut ini ada beberapa indikator hati kita sudah membaik atau belum. Atau kalau kita mau merekomendasikan seseorang, bisa dilihat dari beberapa kejadian ini. Satu, maaf. Satu, akhlak seseorang bisa nampak pada waktu safar. Safar itu kalau diterjemahkan sederhananya yaitu kalau dalam melakukan perjalanan. Kalau baru ketemu sebentar begini, itu belum ketahuan. Tapi kalau dalam perjalanan panjang, umroh, haji, atau perjalanan itu akhlak akan nampak. Karena dalam perjalanan ini banyak kepayahan, banyak hal yang tidak diduga, banyak hal yang membuat orang bisa terpancing karakter aslinya. Dalam perjalanan egonya bisa kelihatan. Saya pengen istirahat sekarang. Ada yang maksa saja. Ada yang dalam perjalanan tuh maunya ditraktir saja. Kalau mau jajan maunya dengan di restoran yang dia suka saja, nggak peduli orang lain. Jadi ego seseorang, keluh kesahnya. Misal kalau sedang umroh haji, sekamar dengan yang berbeda kebiasaan, pengen AC-nya nyala, yang AC masuk angin, ya, yang nggak biasa pakai AC nanti dimatikan, bisa berantem itu. Standar kerapihan di kamar bisa beda-beda. Ada yang mau nyimpen sesukanya saja. Jadi biasanya kalau dalam safar itu nampak karakter asli seseorang. Dua, yang kedua, dalam muamalah, pokoknya kalau sudah ada uang, itu akhlak seseorang bisa ketahuan bedanya. Kalau tidak ada kaitan dengan bisnis, uang, nah itu bisa baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai usaha sama-sama, atau ada kaitan mau bisnis, itu sudah mulai ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, ya, menjadi kemaruk, serakah, greedy, ingin serba untuk ketahuan sekali itu. Kalau sudah lihat uang itu, bagaimana orang menjadi greedy, menjadi serakah, menjadi egois, ya, itu akan nampak. Makanya kalau kira-kira ingin aman, jangan melakukan usaha bersama dengan teman dekat, karena bisa rusak pertemanan. Juga hati-hati kalau bikin usaha dengan sanak saudara, bisa rusak persaudaraan. Karena akhlak orang kalau sudah lihat uang itu, kalau tidak dengan iman, kecenderungannya akan tamak, senang mengutamakan dirinya,
senang menambah-nambah terus, jadi nggak enak lah. Nanti cenderungnya tidak adil. 3, kalau ingin lihat akhlak seseorang, lihat ketika orang itu bersikap kepada orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Misalkan, maaf ya, kalau ada yang punya pembantu, punya supir, punya karyawan, pokoknya orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya, nah kecenderungannya kasar, ketus, tidak baik akhlaknya tuh, berkuasa. Kalau ke orang lain ramah, ada yang kasar ke istrinya, ada yang kasar ke anaknya, ke pembantunya, ke yang melayaninya, ke orang-orang yang dianggap miskin, duafa, difabel. Orang yang akhlaknya baik asli itu ke siapapun baik. Kalau ke atasan baik tapi ke bawahannya kasar, ketus, nah ini ciri-ciri belum baik asli. Karena Rasulullah SAW itu kepada budak hamba sahaya itu dulu ada, sekarang tidak ada. Itu di bawah karyawan, ya. Seakan-akan itu properti kalau hamba sahaya tuh. Rasulullah baik, makanannya sama, kalau beli pakaiannya juga dikasih, ya, dihormati. Zaman itu masih ada. Tapi Rasulullah terus secara bertahap menghilangkan budaya ada hamba sahaya ini. Oleh karena itulah kita harus hati-hati dalam bersikap, ya, karena itu akan menunjukkan. Karena ada tamu datang, padahal tamunya baru dikenal, sopan, nyuruh pembantunya sudah 12 tahun kerja di rumah, bibi, airnya siapin yang benar, sing sopan dong. Kenapa ini orang baru datang disopanin, pada ini yang sudah jelas berkhidmat belasan tahun dikasari? Ini tidak baik, tidak baik sama sekali. Ada yang ke orang lain ramah, tapi ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya tidak ramah. Padahal yang paling berhak untuk diperlakukan yang terbaik adalah yang di rumah. Makanya kalau ingin akhlak kita baik, itu latihannya di rumah. Kalau di kantor akhlak baik, itu banyak maunya. Ingin dilihat atasan, ingin karirnya cemerlang, ya, ingin dianggap sebagai karyawan teladan. Tapi kalau di rumah itu akhlak yang asli itu di rumah. Kalau di rumah sudah baik akhlaknya, kebawa nanti ke kantor, ke tempat kerja, ke lingkungannya. Karena di rumah kan tidak diekspos. Jadi kalau baik ke orang lain di luar itu baik, tetapi baik yang asli itu biasanya dari rumah dulu baiknya. Kenapa nih wajahnya ada begini? Kayak yang mikir. Jangan menilai orang lain. Berarti bapak saya nggak baik. Berarti ibu saya nggak baik. Dia yang nggak baik, ya. Karena mikir orang tuanya nggak baik. Kita berbaik sangka saja. Kita memang amanahnya ini. Amanahnya kita harus jadi jalan kebaikan bagi siapapun, apalagi kepada orang yang dekat dengan kita. Apa aja dari itu? 1, pada waktu safar. 2, muamalah. 3, ya pokoknya kepada yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Jadi kalau baik sama atasan, baik sama orang yang disegani, apalagi yang ngambil keputusan, itu belum tentu baik asli. Itu baik, ya, baik acting lah. Tidak boleh juga berprasangka begitu, ya.
Kalau di sini kalau ada AA, waduh misal, begitu. Tapi pas AA nggak nah itu. Suatu saat, di sebuah masjid, yang benar duduknya yang benar. Ada seorang yang dituakannya, yang rapi. Tuh, ayo, mana kopiahnya? Pas tahu, ada AA, ayo adik-adik, kenapa robah ya? Kenapa tadi meniketus? Kenapa pas tahu ada, ada AA, ayo adik-adik, nah jadi ramah, acting berarti kan? Tahu cara membisikinya begini, Dek, tadi sedang memberi contoh apa kepada santri, udah gitu aja cukup. Memberi contoh ketus, memberi contoh yang tidak baik. Kalau jadi guru kan tugas utamanya adalah memberikan keteladanan. Bukan hanya mengajar ilmu, tapi perilakunya itu harus jadi ilmu. Ada lagi, mau tahu amanah. Jadi kalau ingin tahu seseorang bisa direkomendasi, biasanya kasih amanah, pinjem barang, itu amanah itu. Ada yang kalau pinjem buku tuh seakan-akan ketemu lunas. Kalau dulu ya zaman pinjem CD, VCD, itu ada yang dikembalikan tidak, dilihat juga udah bosen ya. Tapi dikumpul-kumpul aja, dikirim makanan pakai piring, nggak dipulangin tuh piringnya. Pinjam vacuum cleaner, telat mengembalikannya. Pinjam motor, habis bensinnya. Ada orang yang kurang amanah, kalau udah pinjam sesuatu tuh nggak serius untuk mengembalikannya. Kalau sedang perlu dia bagus, tapi kalau udah, terutama bab pinjam meminjam ini sebisa mungkin mah nggak usah pinjam-pinjaman lah, karena akan bisa merusak hubungan. Kecuali yang pinjamnya itu benar-benar amanah. Dari awal memang harus niat bayar, jangan sampai hanya niat pinjam. Ada yang niat pinjam tapi tidak sehebat niat membayarnya, apalagi yang dipinjamnya misalkan saudara atau siapa yang kita anggap uangnya banyak. Uang segitu buat dia nggak ada apa-apanya lah, dia punya banyak sekali, kalau bangsa 5 juta mah kecil. Ini salah besar ya, karena ketika dia tidak amanah terhadap hutangnya, yang hancur itu adalah kredibilitasnya. Hutang-hutang walaupun serupiah harus bayar. Kalau kita janji, sebut janjinya. Kalau udah waktunya kita bayar, belum ada uangnya, temui, minta maaf. Ya, ini obatnya. Tapi diam, menghindar, pura-pura tidak tahu. Yang lebih repot ketika ditagih, lebih galak. Kenapa kamu baru nagih sekarang? Kemarin saya punya uang, kamu nggak nagih. Lah, kenapa? Nggak usah ditagih kalau mau bayar, ya nggak? Salah sendiri. Baru nagihnya sekarang. Coba bulan lalu saya punya uang. Yang benar kalau nagih itu. Pusing ini. Harus komitmen. Itu amanah. Ngobrol, ini amanah, ini ngobrol begini amanah. Ini cuman kita-kita aja ya. Dia ngomong ke yang lain, ini kita-kita aja ya. Saya udah bilang sama dia nggak akan cerita ke siapa-siapa, sambil cerita. Obrolan itu amanah. Kita tahu aib seseorang itu amanah. Astagfirullahaladzim.
Tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Astagfirullahaladzim. Kita tahu masa lalu seseorang itu amanah. Apalagi amanah lainnya yang jelas, diberi amanah jabatan ini, pekerjaan ini, keluarga itu amanah, anak itu amanah. Nah, orang-orang yang tidak serius dengan amanah biasanya tidak bisa direkomendasi. Ini ada juga yang tolong dong jodohin anak saya dengan siapa gitu. Wah, itu amanah. Nanti saya ketempuhan, ya kan. Gara-gara dijodohin si Agim jadi liar gini gitu. Begitulah. Hati-hati dengan amanah. Kalau mau datang itu nanti datang ya, insya Allah itu niat datang. Jangan niat ngeles. Kan ada yang nanti datang ya ke undangan saya insya Allah, tapi gak ada niat datang sama sekali, dan menyebut insya Allah itu sebagai cara untuk ngeles. Gak boleh. Nanti orang yang mendengar insya Allah dari kita tuh megang itu. Dengar ini ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan mudah memberi janji ketika sedang gembira, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Dua-duanya sedang tidak normal. Kalau kita sedang gembira cenderung gampang, ya nanti kamu saya beliin Mercy misalkan. Dia juga nggak punya. Orang yang diberi janji itu ingat terus. Sedang yang berjanji sangat mudah untuk lupa. Makin mudah janji, makin mudah lupa. Kecuali tertulis, ada data, ada fakta. Ya nanti besok. Juga nih kadang-kadang lagi senang. Ya besok. Orang yang diberi janji tuh nunggu besok itu. Padahal kita banyak sekali kegiatan. Ini harus hati-hati. Ya, saya juga merasa harus lebih hati-hati. Karena setiap janji adalah amanah. Udah berapa tuh? 1, safar. 2, bisnis. Pokoknya kalau udah kaitan uang, udah orang tuh banyak error ya. 3, kepada orang yang di bawahnya kecenderungannya ya, jadi beda lah. 4, ya kalau diberi amanah. Ada lagi yang kelima, yang berbahaya itu ketika sedang marah. Kalau marah itu waduh, bisa rusak itu akhlak kita tuh. Makanya kita harus serius sekali dengan tekad untuk menjadi seorang yang hilm, mengendalikan amarah. Ini ujiannya ya, yang punya jabatan lebih, punya kedudukan, punya penghasilan lebih. Pokoknya ini rada mirip dengan yang tadi nih, yang dekat lah dengan ke yang rendah itu. Tapi kalau orang akhlak, kalau sudah marah itu kata-kata jadi seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Sumpah serapah, nama binatang keluar dari mulutnya. Ya, bisa lihatlah di medsos tentang bagaimana perilaku orang-orang marah tuh. Nah, itu sangat memperlihatkan keburukan. Karena orang yang marah itu akalnya ngedrop sekali. Yang memuncak itu nafsu. Nafsu itu membawa kepada keburukan. Jadi orang yang pemarah itu pendek sekali cara berpikirnya. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dari perusahaan ini. Pas sudah keluar nyesel. Saya mau pergi aja, pergi. Pas sudah keluar dari rumah, kemana ya? Mau balik lagi malu. Pernah ada tayangan anak kecil
disuruh makan nggak mau, marah si anak kecil ini, balita, keluar dari rumah bawa koper kecilnya itu. Ibunya tinggal liatin aja, keluar bawa koper kecil sana sini. Udah kelanting, mau kemana ya? Balita nggak tahu apa-apa, hanya balik lagi. Masa jadi Nelita, nenek-nenek di bawah 5 tahun? Nggak mungkin Akita ya, aki-aki di bawah 5 tahun. Harus punya program kuat, la tagdob walakal jannah. Harus tidak punya pilihan bagi kita, harus punya target menjadi orang yang hilm, bisa mengendalikan amarah. Karena kacau lah, kalau kita pemarah itu kacau sekali. Selain kitanya kacau, kita juga mengacaukan suasana. Jadi terkacau-kacau, jadi terjadilah perkacauan. Kenapa orang beda-beda? Memang ada yang lahir dari keluarga pemarah sejati, sehingga marah itu dianggap hal yang normal. Ada yang, maaf ya, orang kalau punya jabatan lebih, kedudukan lebih, kekayaan lebih, ini potensi gelarnya lebih, potensi marahnya lebih besar. Nah, jarang ya bawahan marah ke atasan kecuali sudah nggak ketahan. Hati-hati ini, yang diuji oleh Allah dengan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, itu potensi pemarahnya lebih besar daripada yang memang diujinya dengan keterbatasan. Guru lebih mudah marah ke murid daripada murid ke guru, kecuali murid yang sudah tidak tahan atau murid tidak adab sama sekali. Karyawan ya tidak mudah marah ke atasan, yang mudah marah majikan kepada yang membantunya. Benar? Hati-hati, jabatan itu amanah, jabatan itu ujian, jabatan itu pasti berakhir, jabatan itu pasti dituntut pertanggungjawabannya. Kenapa ini wajah-wajah jadi kayak begini, jadi kayak menderita gitu kan? Baik, sekarang kita tanya jawab saja ya. Ada yang mau bikin usaha, baik persahabatan. Kita bikin bisnis yuk, ayo. Jualan apa? Ayam, kayaknya telur ayam. Oh ya bagus juga tuh. Tapi perusahaannya siapa? Gimana organisasi? Saya lah pemimpinnya. Loh, kenapa kamu ujuk-ujuk jadi pemimpin? Kan saya yang duluan ngomong tadi. Gak bisa kalau nggak ada yang dengar, kamu ngomong sendiri ya. Berantem itu hadir. Belum ada ayamnya. Baru rencana. Udah rebutan bagi hasil ya. Modalnya juga nggak ada. Saya untungnya 60%, kamu 40%. Loh, nggak bisa. Idenya dari saya ya kan. Kalau saya nggak ngomong, kamu kan nggak ingat ayam. Begitulah dunia ini, rentan sekali. Jadi gimana solusinya? Ya, kalau udah urusan duniawi, relax sajalah. Ya, jangan sampai urusan duniawi ini bikin bertengkar, berantem, riwe. Udah cuman segitu-gitunya, ya kan? Uang ya udah nggak usah. Ada yang lebih mahal dari uang, kebersamaan. Jangan sampai uang merusak kebersamaan. Kalau safar sama-sama capek, ya sudahlah, banyak mengalah. Ada seorang ulama katanya kalau safar ini mau udah puncak bagusnya, gak boleh karena beliau punya uang. Jangan. Saya ongkosin. Gak boleh ada yang bayar makanan, saya yang bayarin. Sampai begitunya. Saking menikmati ladang amal, memuliakan teman safarnya. Kalau kita kan makan berlima, aduh sebentar ya, keluar satu, tinggal ini yang belakang yang ditagih ya, itu pada kabur. Mengalah.
Kalau sedang safar itu mengalah. Ini teman nggak biasa pakai AC, kita biasa pakai AC. Kalau dinyalain dia masuk angin. Udahlah kita masuk ke dalam selimut. Ah, gitulah. Ya.